Halo guys, nama gue Staman dari StaffTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing HP budget flagshipnya Xiaomi di tahun 2018 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Yaitu yang sekarang harganya udah lumayan murah, Pocophone F1. Yap, sekarang harganya udah cukup turun. Dan ya gue ngerti Poco F2 Pro baru aja di announce dan bisa jadi dia bakal masuk Indonesia. Jadi ya kalau misalkan ingin lihat gue nge-review Poco F2 Pro juga, leave like, jadi gue tahu seberapa kalian ingin ngelihat video tersebut. Tapi ya balik ke topik lagi, kalian udah bisa beli HP ini sekarang untuk barunya cukup murah di harga 3,8 juta yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Tapi untuk yang unit gue beli, ini tuh unit second, walaupun di sale tapi kayaknya sama dia di resale aja. Dan gue tuh beli di harga 2,7 juta, jadi 1 juta lebih murah, tapi internal storage-nya hanya 64GB. Dan seperti di gambar, gue tuh belinya yang warna biru. As always, kalau kalian ngebeli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, untuk harga segitu, kalian dapat spek yang masih sangat capable banget, yang pastinya di tahun 2020 sekalipun, yaitu pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar Full HD IPS LCD display, yang punya size sebesar 6,2 inci dan PPI sebesar 403, support dual speaker, dan yang pastinya udah pakai USB Type-C dan punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa ngecas sampai 18 watt atau Quick Charge 3.0. Jadi ya, itu dia spek singkatnya, dan yang pastinya ini walaupun second tapi garansi tam, dan seperti tadi yang gue liatin, dia itu garansi tamnya sampai Juni 2020. Langsung aja kita buka seal HP-nya. Sip. Langsung aja kita slide. Boom. Dan di sini as always kalian dikasih box warna kuning yang kecil yang isinya aksesoris. Di sini kalian dikasih casing dan juga beberapa manual as always. Terus selanjutnya di sini kalian dapat bon pembelian, kepinggirin aja. Dan di sini kalian dapat HP-nya sendiri. Cuma emang nggak ada si seal-nya, nggak ada yang kayak ngeliatin fitur-fiturnya. Tapi ya, ini dia HP-nya. Sebelum kita inspeksi, mari kita kepinggirin dulu. Dan di deskripsi penjualnya tuh katanya semua aksesorisnya termasuk casing nggak pernah dipakai. Dan ya, kayaknya ini bisa kelihatan nggak pernah dipakai, terutama dari kabel USB Type-C-nya. Ini juga masih kelihatan lumayan pristine, lumayan oke, lumayan baru. Dan untuk si charging brick-nya, dia juga masih seal, very nice. Dan punya output sebesar 5 volt 2,5 M. Jadi sekitar 12,5 wattan ya, atau 13 watt. Ya sekitar segituan ya, jadi emang nggak support full 18 watt buat si Pocophone F1. Tapi ya cuma segitu aja aksesorisnya, yang pastinya untungnya masih new. Mari kita repacking dulu boxnya, dan langsung aja kita fokusin ke si Pocophone F1-nya. Jadi emang dia itu desainnya tuh reminiscent banget atau sama banget kayak iPhone XS Max. Si notch-nya cuma emang di zamannya tuh dia chinnya tuh lumayan tebal. Tapi ya, di belakang, di sini tuh ada setup dual rear kamera sama fingerprint. Dan untuk si rear kameranya, si kamera pertamanya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.9, dan kamera keduanya berperan sebagai depth sensor atau bokeh efek sebesar 5 megapiksel dengan f2.0. Sedangkan kamera selfie-nya punya megapiksel yang lumayan besar sebesar 20 megapiksel dengan f2.0 yang support HDR dan juga bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps. Nah, langsung aja kita cek si kemulusannya. Untuk bodi belakangnya ini bisa kita lihat ada kayak bekas stiker gitu, tapi kayaknya gampang tinggal dielap. Untuk overall dia itu lumayan mulus, dan dia itu build-nya pasti dari plastik karena itu budget flagship. Dan kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada volume button sama power buttonnya, dia juga masih kerasa clicky dan gak wobble, which is very nice. Kalau misalnya kita ke atas, di sini ada microphone dan juga headphone jack. Yap, flagship masih ada headphone jack. Dan kalau misalnya kita over ke bawah, di sini ada USB Type-C, microphone dan juga speaker. Dan dia udah support dual speaker, jadi si earpiece-nya juga berperan sebagai speaker. Terus kalau misalnya kita ke samping kiri, di sini ada SIM ejector atau SIM slot. Terus untuk layarnya, mari kita lap dulu. Ya bisa kita lihat, ini gue lumayan surprise. Bisa kita lihat layarnya ini emang masih kelihatan bener-bener mulus sekali. Jadi ya ini HP emang kayak brand new. Very nice. Tapi ya langsung aja kita nyalain si HP-nya. Pocophone. Dan kalau nggak salah Pocophone itu kan pakai OS sendiri.
Jadi kayak versi modifnya MIUI tapi sedikit lebih snappy. Dan kalau nggak salah dia juga udah support sampai Android paling baru yaitu Android 10. Very nice. Dan sama sisa lainnya kayaknya udah di setup. Tapi ya gue mau install dulu aplikasi esensial dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya dan udah gue update juga ke versi MIUI yang paling baru. Tapi sebelum itu mari kita tes dulu si fingerprint sama Face ID-nya. Yang pertama mari kita tes fingerprint-nya. Langsung aja kita tes 1, 2, 3. Oke, super instan 1, 2, 3 dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya bisa kita lihat ini fingerprint-nya sangat responsif dan juga instan. Masih sangat capable di tahun 2020 yang pastinya. Terus untuk si Face ID-nya langsung aja kita tes 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, untuk Face ID juga bisa kita lihat dia ini instan banget. Dan untungnya di Pocophone F1 tuh dia ada built-in infrared sensor. Jadi kalau misal kelihatan, kalau misal gue Face ID, di sini kayak ada merah-merah gitu kalau misal kelihatan di kamera. Dan itu fungsinya untuk low light. Jadi kalau misal di keadaan segelap apapun, mau pitch black juga, ini Face ID-nya masih bekerja, which is insane. Dan juga dia gak bakal ketipu sama gambar. Jadi untuk HP ini gue rekomen pakai Face ID juga. Terserah kalian, bisa pakai Face ID atau fingerprint sensor. Dua-duanya sama-sama aman. Very nice Pocophone F1. Ini ya salah satu fitur yang menurut gue berguna banget tapi jarang diimplementasi di HP-HP yang baru zaman sekarang sayangnya. Tapi ya, next langsung aja kita tes si touch delay-nya. Oh ya, by the way, sebelum kita tes touch delay, mari kita lihat si software update-nya. Jadi gue udah update ke software yang paling baru, MIUI 11 yang berbasis Android 10. Very nice. Kalau misalnya kita sistem update, di sini udah nggak ada update lagi. Jadi udah paling latest. Dan yang Android 11 itu yang pastinya ngasih fitur yang lumayan unik, seperti gestur yang mirip Apple banget, tapi itu udah dari Xiaomi dari zaman Android 8 sekalipun. Dan juga yang pastinya yang udah ada di Xiaomi juga, yang gue suka banget fiturnya yaitu Dark Mode. Kalau bisa ke display dan ke Dark Mode di sini tinggal di setup. Dan bedanya dengan versi Android 9 yang dulu di MIUI, di Android 10 MIUI 11, sekarang dia udah bisa ngatur kapan nyala dan kapan matinya si Dark Mode tersebut. Mantap. Jadi ya gue setup dulu nyalanya jam 3 aja dan mati lagi jam 6 pagi. Nice. Tapi ya langsung aja kita tes si keyboard touch delay-nya, karena ini salah satu biggest problem di tahun lalu tuh, 2 tahun yang lalu. Jadi dia itu si keyboardnya, terutama si layarnya tuh ada touch delay bagian ujung kanan kiri, huruf Q sama P. Dulu tuh ada touch delay besar banget dan juga ada multi touch issue. Jadi ya langsung aja kita tes apakah dengan software update udah improve atau enggak. Let's go. Oke, ini gue lumayan surprise. Akhirnya Xiaomi figure out cara nge-solve masalah touch delay tersebut. Terutama gue fokusin ke huruf Q sama P di spam, karena biasanya tuh kalau misalnya di spam pasti ada aja delay. Dan untungnya kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya gue spam, dia nggak ada delay dan lumayan responsif. Ada mungkin sedikit touch delay kalau misalnya mau dibandingin sama full flagship yang mahal yang pastinya. Tapi untuk harganya ini udah sangat responsif dan jauh lebih baik dibanding pas dulu gue tes. Jadi ya selanjutnya langsung kita cek si DRM infonya. Untuk DRM infonya dia sudah Wi-Fi L1, very nice. Jadi kalian bisa nonton Netflix dan streaming service lain dari resolusi yang paling tinggi sampai 1080p untuk HP ini. Terus yang terakhir mari kita cek si kamera quality-nya. Langsung aja kita tes ke tanaman IKEA as always. 1, 2, 3. Dan yang kedua figure Reinhardt. Kita tes lagi 1, 2, 3. Dan ini kalau di foto kelihatannya tuh kualitasnya sedikit lebih bagus dibanding yang dulu deh. Gak tau cuma dari perasaan gue doang, tapi ini kerasa sedikit lebih sharp. Tapi ya untuk lebih detailnya, ini dia sampel fotonya. Dan untuk si video recordingnya, kalau misal kita ke
Settings di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record video sampai resolusi 4K di FPS 60 atau 1080p di FPS 60. Yap, mantap banget. Jarang banget HP di harga segini yang udah murah banget sekarang sekitar 3 juta untuk baru dan 2 jutaan yang secondnya bisa nge-record sampai resolusi tersebut. Mantap banget. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya. First impresi gue, ini HP kelihatan solid banget di tahun 2020, masih lumayan worth it banget. Tapi untuk lebih detailnya gue bakal bahas lagi di full reviewnya, jadi stay tune. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.